Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Elfa TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita dalam keadaan baik. Teman-teman semuanya, perjanjian yang memisahkan antara kami dengan mereka, dengan orang-orang kafir, adalah tarkus shalah, meninggalkan salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, berarti ia telah kafir. Ya, berarti ia telah kafir. Kenapa salat ini menjadi sesuatu yang sangat penting? Kenapa salat ini kemudian menjadi sesuatu yang dapat membedakan antara kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang Islam, dengan mereka orang kafir? Karena salat ini adalah amalan spiritual yang sangat mendasar setelah iman kepada Allah. Salat ini adalah sesuatu ibadah yang menjadi barometer baiknya semua amalan seseorang. Karena itu dalam kesempatan yang lain disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa indikator yang bisa menyebabkan seseorang itu aman dari hisab atau perhitungan amalnya, ketika amal yang berupa sholat ini dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lolos, maka semua perbuatannya insya Allah akan menjadi baik. Semua amal-amal yang lain itu akan menjadi baik, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan akan hal itu. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, awwalu ma yuhasabu al-abdu yaumal qiyamati as-salah. Ya. Pertama kali yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hisab, akan Allah perhitungkan dari seorang hamba adalah salatnya. Maka kemudian Nabi melanjutkan, jika salatnya benar, maka benarlah semua amalan mereka. Jadi ini menunjukkan teman-teman semua, teman-teman subscriber, salat ini adalah sesuatu yang sangat penting. Karena salat ini juga kalau kita lakukan dengan sepenuh hati, dibangun di atas keimanan, maka salat inilah yang akan menjadi benteng, maka salat inilah yang akan menjadi penjaga kita dari hal-hal yang tidak baik. Maka benar apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika sholatnya benar maka semua perbuatannya akan menjadi benar. Ya. Maka kalau kita barangkali menjumpai orang Islam sholat tapi perbuatannya barangkali tidak benar, masih banyak menyelisihi aturan-aturan Allah, maka kita lihat sholatnya seperti apa. Ya. Karena tidak ada yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan itu kecuali kebenaran, kecuali sesuatu yang benar dan pasti kalau kita lakukan itu akan memberikan dampak positif. Ya. Nah, yang menjadi soal teman-teman, semua kita tidak terbebas dari yang namanya perbuatan dosa. Salah satunya adalah meninggalkan sholat. Barangkali ada di antara kita yang pernah meninggalkan sholat. Bagaimana? Apakah kita harus mengqadanya? Apakah kita harus mengganti sholat yang barangkali kita sudah nggak tahu berapa jumlah sholat yang kita tinggalkan? Maka ini menjadi sesuatu yang penting teman-teman untuk kita ketahui. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. At-taib, orang-orang yang bertaubat dari dosa-dosa mereka, ya, kaman la dzamba lahu, seperti
orang yang tidak memiliki dosa. Dari hadis ini kita dapat memahami bahwa tidak perlu atau tidak menjadi beban bagi kita dari sholat yang telah kita tinggalkan itu sehingga kita harus mengqadanya. Bagaimana cara mengqadanya? Kita tinggal bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyesali perkara-perkara, dalam hal ini adalah salat-salat yang telah berlalu yang kita tinggalkan. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis tadi, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa-dosanya seperti orang yang tidak memiliki dosa. Jadi syaratnya adalah dengan taubat nasuha. Taubat yang memang betul-betul dibangun di atas penyesalan dan dia berjanji kepada Allah dan dirinya untuk tidak melakukan kesalahan yang pernah dia lakukan, yang pernah kita lakukan. Nah, jadi semoga dari penjelasan singkat ini yang sederhana ini menjadi ini bagi kita semua menjadi pengetahuan dan kita diberikan kemampuan untuk mengamalkan dari yang sedikit ini sehingga menjadi berkah bagi kita semua dan jalan hidup kita menjadi terarah. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.